Shalom saudaraku, semoga damai dan kasih Kristus selalu bersama dengan Anda. Saya percaya hari ini Anda semuanya diberkati. Ya, itu harapan saya selaku orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya, ada tema yang menarik yang boleh sama-sama kita diskusikan ya, terkait dengan keselamatan umat manusia. Anda tahu ketika Adam dan Hawa diciptakan sebagai ciptaan yang sempurna di hadapan Allah sebagai manusia, lalu mereka ditempatkanlah di Taman Eden, dan ketika itu mereka dicobai oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Saya akan membacakan ayat yang dimaksud buat Anda dan kita coba sama-sama merenungkan akan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat Anda ya. Dalam kitab Kejadian ya, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap di kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang engkau makan itu? Maka ia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan menjadi
berahi kepada suamimu dan akan berkuasa atasmu. Wow, luar biasa. Puji Tuhan ya, hari ini saya ingin share kepada teman-teman semuanya tentang kebenaran firman Tuhan. Tadi yang kita baca dari Perjanjian Lama ya, dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Tadi saya sampaikan pertama sampai dengan ke-15. Ini adalah momen yang pas untuk kita memahami tentang kebenaran Allah itu sendiri. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ini adalah berita keselamatan yang pertama kali disampaikan Allah buat umat manusia. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam suasana kerajaan Allah yang sungguh luar biasa. Tidak ada dosa di dalamnya. Kerajaan Allah terkait dengan kebenaran, kuasa, sukacita, damai sejahtera dari Allah melimpah dalam satu tempat itu, yaitu kerajaan. Dalam kerajaan itu, dalam taman itu, dan Adam dan Hawa memiliki itu, kerajaan Allah, pribadi Allah di dalam dirinya, melekat padanya dan hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah di dalam kerajaan itu, di dalam taman itu. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia terusir dari suasana nyaman yang ada di dalam Firdaus itu. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, inilah berita sukacita yang menurut saya perlu saya kumandangkan kepada teman-teman. Kita baca dari Kejadian 3 ayat 15. Ya, ini berita sukacita, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, inilah berita sukacita daripada Allah buat manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, dan perlu keselamatan. Allah berfirman, ketika kau makan maka kamu akan mati. Benar, mereka mati. Secara rohaniah mereka mati. Batiniah mereka merasa tidak ada sukacita. Mungkin tubuh mereka tetap ada, tetapi hubungan mereka dengan Allah telah putus. Dan itulah tandanya bahwa dosa telah merasuki manusia pertama itu. Nah, ketika manusia pertama dirasuki oleh dosa, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi putus, dan Allah memberitakan berita keselamatan itu. Ada hal yang menarik ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengecek semuanya. Yang pertama Adam, ya, dan Adam berkata, wanita yang kau titipkan di samping saya. Adam menyalahkan wanita ini. Lalu Allah menanyakan kepada si Hawa, kenapa kau bisa berbuat begitu kepada suami dan engkau sendiri? Lalu wanita mempersilahkan ular, ya, si iblis itu, dan Allah sang pencipta bertanya kepada ular. Tidak lagi bertanya tapi langsung menghardik ular, sebab dia adalah setan. Dan berita keselamatan dalam Kejadian 3 ayat 15. Seorang anak manusia, keturunan daripada perempuan ini, ya, keturunan daripada manusia ini akan meremukkan kepalamu, ular. Dia berkata kepada ular, ya, itulah berita sukacita. Dan kapan kita menunggu seorang keturunan dari perempuan ini? Kapan kita menunggu? Ya, 2000 tahun yang lalu nyata dalam hidup kita bahwa seorang keturunan perempuan, sang Mesias, lahir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, meremukkan kuasa kematian, sehingga kita boleh masuk di dalam terang ajaib daripada Allah. Yesus Kristus namanya, yang menjadi sang juru selamat, dia adalah keturunan perempuan itu. Saya percaya Anda meyakini dan mengimani ini. Ya,
Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan ya dan amin. Percaya kepadanya, imani kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.